Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini ya guys. Oke, sesuai dengan thumbnail tampilan di awal, bahwa hari ini sitkom temanya aja ini udah merah putih. Merah putih. Aku Indonesia. Ya. eh, saya bikin video token-token kali ini juga akan membahas mengenai kondisi terkini keberadaan pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong, terkait dengan adanya salah satu pekerja migran Indonesia yang positif terinfeksi virus corona 19 ya, COVID-19, di mana pemberitaan yang beredar itu memang benar-benar wow ya, wow banget, dan semakin dampaknya itu ruang gerak ya, dampaknya ke ruang gerak teman-teman yang sedang bekerja di Hong Kong semakin sempit karena seperti yang teman-teman tahu sendiri, beberapa bulan terakhir ini banyak banget majikan-majikan yang memberikan larangan untuk bisa libur keluar bertemu dengan teman ya. Kalaupun libur itu diharuskan diam di rumah, stay di rumah begitu ya. Jadi yang jadi pertanyaannya, kalau memang kita di karantina 24 hours 7 day per week itu ya, kalau memang kita di karantinanya memang seperti diisolasi begitu ya, tidak diizinkan untuk berinteraksi keluar ruangan gitu. Sedangkan masih banyak para employer, majikan-majikan juga yang melakukan aktivitas di luar ruangan, maksudnya yang pergi ke kantor. Kalau yang work from home sih nggak usah ditanyakan ya, jadi semua bersama-sama stay at home. Ada juga yang mungkin menjaga nenek ya, nanti yang khawatir itu adalah anak-anaknya. Kamu tolong jangan keluar ya, karena di luar sangat berbahaya. Sedangkan mereka sendiri bolak mondar mandir lalu lalang gitu maksudnya, dan neneknya sendiri pun selalu keluar gitu setiap harinya gitu. Jadi ini menjadi salah satu problem terkini ya di kalangan teman-teman, terlebih saat pemberitaan betul-betul menyorot ke arah pekerja migran Indonesia ya, yang walaupun sebelumnya juga ada pekerja migran yang dari Filipina juga ada yang positif ya, namun saat yang terdampak itu adalah dari Indonesia, memang pemberitaannya cukup hits ya. Karena memang masih ada terlihat rekan-rekan yang belum mematuhi peraturan protokol kesehatan yang diberlakukan di Hong Kong ini ya, ada terlihat masih. Itu sebabnya mungkin dari pemberitaannya sendiri itu benar-benar disorot. Maka dari itu di awal video ini saya juga menghimbau rekan-rekan pekerja migran Indonesia yang luar biasa yang khususnya berada di Hong Kong, ayo kita bersama-sama patuhi protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong, untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan dan tidak berkumpul lebih dari 2 orang untuk periode saat ini karena masih berlaku. Kalaupun harus mengantri, usahakan kita bisa menjaga jarak ya, social distancingnya harus tetap dipatuhi, dan juga kita make sure kita menjaga kebersihan diri, karena kita tidak pernah tahu virus itu dari mana asalnya, dari mana datangnya. Bisa jadi dari kita, atau bisa jadi juga dari keluarga lain yang ada di satu atap bersama dengan kita gitu ya. Lalu menyikapi terjadinya gejolak ini ya, saya akan membacakan kutipan status dari rekan pekerja migran Indonesia yang benar-benar luar biasa, yang sudah bekerja lama dan juga selalu menyuarakan kepedulian terhadap hak-hak yang masih diabaikan ya, dan juga menyuarakan tanggung jawab juga yang harus dilakukan
oleh pekerja migran Indonesia ya. Jadi beliau adalah Judy Hoyai, itu namanya di Facebook. Jadi tanggal hari ini tanggal 7 bulan Agustus 2020, kakak Judy 13 jam yang lalu memposting di halaman Facebooknya dia ya, halaman Facebooknya beliau, Kak Judy Hoyai. Saya akan bacakan ya. COVID-19 telah menerjang Hong Kong sejak akhir bulan Januari 2020, dan sejak itu hingga saat ini jumlah korban sudah mencapai puluhan orang. Kemarin, jadi memang korbannya banyak deh, di Hong Kong juga banyak. Kemarin 1 orang pekerja migran Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah virus ini menyerang Hong Kong selama hampir 7 bulan lamanya, dan pemberitaan yang muncul sangat luar biasa. Sementara korban sebelumnya justru didominasi oleh ras masyarakat Hong Kong sendiri. Ya, memang betul ya, dari kasus-kasus sebelumnya itu memang domisili atau mayoritas itu memang warga setempat atau warga setempat yang habis berpergian dari luar negeri yang kembali ke Hong Kong, begitu ya. Tahukah Anda, kita lanjut lagi, tahukah Anda bahwa pemberitaan tersebut telah mendiskriminasi PMI dan membuat ruang gerak PMI yang sudah sempit menjadi semakin tak bisa bernafas dan tidak bisa bergerak? Tak bisa dipungkiri bahwa sistem perbudakan modern masih saja terjadi di Hong Kong, di mana hak libur dan hak atas akomodasi yang layak masih dikebiri baik oleh majikan maupun agensi. Ya, memang masih ada kasus-kasus yang seperti itu ya. Dengan munculnya pemberitaan tersebut, banyak PMI yang memang sejak kemunculan virus ini menjadi tidak diizinkan untuk libur, semakin tidak diperbolehkan untuk libur tanpa memperhatikan bahwa dengan larangan tersebut pihak majikan wajib memberikan kompensasi libur, yaitu mengganti hak libur dengan uang dan memberikan tempat tinggal yang layak ya. Mungkin teman-teman di luar sana masih belum tahu keadaan di Hong Kong. Ada yang rumahnya besar sekali dan ada yang rumahnya kecil ya, rumahnya sempit banget, jadi tidak ada ruang untuk bergerak. Terkadang pun kita itu tidurnya harus share room dengan anak asuh atau tidurnya dengan orang tua, nenek, lansia, begitu ya. Jadi memang private room itu tidak bisa disediakan oleh seluruh majikan yang ada di Hong Kong, begitu ya. Itu makanya di tulisan Kakak Judy Hoyai ini memang mengatakan ruang gerak itu semakin sempit ya. Para majikan setiap hari bekerja dan beraktivitas di luar rumah, sementara PMI hanya bisa beraktivitas sekali saja dalam seminggu, yaitu di hari libur ya. Lalu siapa yang lebih banyak berpeluang dan berpotensi menyebarkan virus? Dan saat ketidakadilan itu muncul, kemana pihak agensi? Saat PMI dipaksa bekerja tanpa dibayar pada hari mereka libur, tetap tinggal dan bekerja di hari liburnya meski tanpa kamar tidur dan makan, di mana agensi? Ya, saya mungkin di luar sana juga masih ada kasus seperti ini sehingga beliau menuliskan seperti ini ya. Saat pemberlakuan aturan larangan berkumpul dengan banyak orang, tapi agensi justru menampung banyak PMI dalam satu ruangan. Adakah yang menyorot dan mempersoalkan itu? Tetap saja PMI yang menjadi korban dan dipersalahkan tanpa banyak yang tahu bahwa ada begitu banyak PMI yang tidak beruntung, yang tidak memiliki cukup uang untuk sewa tempat tinggal sendiri, dan atau PMI yang baru tiba dari negara asal yang memang belum tahu dan belum memiliki apa-apa. PMI bukan budak, bukan pula pahlawan, bukan pula pembawa bencana, maaf ya. PMI ada untuk membantu para majikan agar mereka bisa bekerja dengan aman, nyaman, dan tenang, karena urusan rumah tangga, anak dan orang tua mereka telah dilakukan oleh PMI. Bukankah PMI masuk kategori sebagai partner kerja para majikan? Tanpa PMI, para majikan tidak bisa bekerja dengan tenang. PMI bukan budak, bukan hanya dianggap sebagai pundi-pundi uang dan mesin pencetak uang bagi agensi tanpa memperhatikan hak PMI yang tidak layak. Tanpa PMI, agensi tidak akan bisa mendapatkan uang, tidak bisa menafkahi keluarganya. Berhentilah untuk menganggap PMI bukan manusia, karena dengan adanya PMI kalian semua bisa makan dan tidur layak. Ya, ini untuk agensi yang tidak memperdulikan protokol kesehatan ya.
mungkin. Ya semoga tidak salah ya ini. Aliansi Kebangsaan untuk Indonesia, Aku Indonesia, menolak stigma PRT migran pembawa corona. Ya, saya juga menolak ini ya guys, karena kita di sini dituntut untuk bekerja, ya, dituntut untuk bekerja, dan tuntutan pekerjaan itu berasal dari majikan. Ya, saya tidak ingin keluar sebenarnya, tapi karena pekerjaan mengharuskan saya keluar, misalnya ke pasar, membeli sesuatu, itu merupakan kebutuhan, dan uh, majikan meminta saya untuk pergi membelinya, maka saya bakalan keluar, gitu ya. Saya juga menolak stigma atau pandangan, ya. Stop. Ini ada bahasa Inggrisnya, mudah-mudahan saya tidak salah membaca. Stop stigmatization stigmatization against migrant domestic workers. Infeksi tidak mengenal ras dan status sosial. Maksudnya infeksi yang terdampak oleh virus corona, maksudnya yang positif itu tidak akan mengenal orang. Ya, infection does not recognize any race and social status. Sorry kalau pelafalan saya tidak begitu bagus ya, maafkan saja. PRT migran dan rakyat Hong Kong harus cegah virus bersama. Migran domestic worker and Hong Kong people must fight the virus together. Ya, karena memang simbolnya sudah lama sekali juga, simbol itu tertera di mana-mana. Together we fight the virus. Itu simbol untuk sama-sama kita memerangi virus yang sekarang ini masih menyerbat, bahkan berubah bentuk ya, dan menjadi semakin kuat. Itu sebabnya kita sendiri juga harus kuat ya. Dari segi fisik kita juga harus lebih kuat, stamina harus lebih kuat lagi supaya bisa memerangi virus corona. Virus corona ini ya guys. Oke. Sediakan karantina dan akomodasi layak. Tindak tegas agen yang langgar peraturan, yaitu terakhir ya. Provide quarantine and proper accommodation and force the law against violating agency. Ya, ini dengan hashtag no racism, no discrimination. Hashtag selanjutnya adalah care for those who care for you. Ya, intinya kita harus saling memperdulikan. Ini khususnya yang untuk agensi dan juga majikannya, karena mereka juga harus care terhadap PRT gitu, karena PRT atau PMI itu juga kan care terhadap mereka, khususnya keluarga majikan gitu guys. Dari cuplikan ini kemudian ada apa namanya ini, template ya, dari Aliansi Kebangsaan untuk Indonesia, Aku Indonesia. Tolak stigma PRT migran pembawa corona. Ya, saya juga menolak itu ya. Stop stigmatization against migrant domestic workers. Infeksi tidak mengenal ras dan status sosial. Infection does not recognize any race and social status. PRT migran dan rakyat Hong Kong harus cegah virus bersama. Migran domestic workers and Hong Kong people must fight the virus together. Sediakan karantina, yang tadi sediakan karantina dan akomodasi layak. Tindak tegas agen yang langgar peraturan ya. Itu dia dari status yang diupdate oleh Kak Judy Hoyai ya. Teman-teman juga bisa searching informasi terkini yang ada di Hong Kong, perkembangan seputar virus corona saat ini ya, dengan kalau yang di rumah majikan tetap bisa pantau berita-berita terkini dan juga simak di fanpage KJRI Hong Kong, karena di fanpage KJRI Hong Kong berisi himbauan-himbauan, update-update terbaru, informasi terkini mengenai peraturan dan juga pemberitahuan yang harus menjadi atensi atau perhatian kita semua. Pesan saya, dimanapun kita berada sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di negara setempat ya. Misalnya kita sedang berada di Singapura, ya sebaiknya kita mengikuti aturan negara Singapura. Maksudnya bagaimana peraturan pemerintah di sana, silahkan kita ikuti.
bagaimana peraturan kesehatannya, protokol kesehatannya di negara manapun teman-teman berada sekarang ini. Saya harap teman-teman bisa ikut andil dalam menyuarakan Together We Fight the Virus. Di samping kewajiban bekerja yang akan semakin tinggi ya, permintaan semakin tinggi, semoga teman-teman juga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga yang kalian tinggalkan di Indonesia. Itu dia video kali ini, semoga bermanfaat ya. Together we fight the virus, dan aliansi Aku Indonesia ini menyuarakan untuk stop mengatakan bahwa PRT itu adalah pembawa virus ya, karena tidak ada, nobody know when the virus infect you. Kita tidak tahu where the virus infect you. Soalnya virusnya juga tidak mengenal kamu lelaki, perempuan, kamu orang Indonesia, kamu orang Hong Kong, kamu orang India, kamu orang Filipina. The virus didn't care who you are. Itu yang pasti, after if you get infected, do the procedure, lakukan prosedurnya dengan baik. Silahkan ikutin tindakan-tindakan kesehatan yang diberikan oleh pihak Departemen Kesehatan setempat gitu ya. Semoga teman yang terinfeksi virus juga segera pulih, dan juga rekan-rekan yang mungkin ada identifikasi pernah bersentuhan atau pernah bertemu dengan beliau juga bisa secepatnya diketahui, dan juga semoga tidak terinfeksi ya, karena kan itu kembali kepada sistem imun badan masing-masing begitu ya. Itu sebabnya yang lebih penting untuk melawan virus corona adalah meningkatkan stimulo atau daya tahan tubuh teman-teman ya semuanya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan diri menonton video Sitcom Talking. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih tombol like. Ya, jangan lupa untuk like video aku dan juga komen, subscribe YouTube channel aku, dan juga tekan tombol notifikasi supaya kalian tahu kalau nanti aku ada upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joykin, bye bye.